Ayat hari ini adalah Mazmur 31, ayat 1-6. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini, terkadang kita mengalami kesulitan, karena banyak orang yang tidak memahami hati kita. Dalam keputusasaan, kita melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan tempat untuk mencurahkan isi hati kita, yang semakin membuat kita putus asa. Hati kita lelah karena serangan dan kritik yang tidak dapat dijelaskan, dan kesulitan hati itu membuat kita diliputi kelelahan dan ketakutan, sehingga kita tidak dapat menemukan istirahat dimanapun. Lalu, kemana saudara-saudari yang terkasih mencari jalan keluar? Dalam adu banteng di Spanyol, seekor banteng dibawa masuk untuk pertandingan. Banteng itu dikatakan melihat sekeliling arena yang luas, mencari tempat untuk beristirahat, ruang aman di mana ia bisa tinggal. Dan setelah berjuang keras sampai kelelahan, ketika ia merasa terlalu lelah dan merasakan kematian, ia pindah ke sana dan mengatur napasnya. Dan ada ruang di mana ia mempersiapkan pertempuran terakhir, kekuatan terakhir. Tempat istirahat yang dicari banteng ini disebut querencia dalam bahasa Spanyol. Querencia berarti tempat berlindung atau suaka. Bahkan seekor binatang mencari tempat berlindung di saat-saat sulit, di hadapan bahaya kematian. Apalagi manusia yang membutuhkan tempat istirahat yang lebih sejati? Bagi Daud, querencia hanyalah satu. Jika kita melihat Mazmur hari ini, pasal 31 ayat 2, dia mengakui seperti ini. Padamu Tuhan, aku berlindung. Daud dengan jelas mengatakan querencianya, padamu Tuhan aku berlindung. Jika kita melihat kalimat ini, seolah-olah dia melarikan diri kepada Tuhan. Tetapi pengakuan Daud hari ini bukanlah pelarian, melainkan arah. Daud menerima kasih karunia dari Tuhan dalam banyak krisis. Dan karena dia mengalami pertolongan Tuhan yang menyelamatkannya setiap saat, ketika kesulitan datang, ketika masalah relasional muncul, dalam situasi sulit di mana orang-orang di dunia tidak mengenalinya, querencia Daud tidak lain adalah Tuhan. Bukan orang, bukan materi, bukan kekuasaan, bukan kehormatan, tetapi hanya Tuhan. Arah Daud untuk berlari kepada Tuhan sudah tepat. Tanpa goyah ke tempat lain di hadapan krisis itu, Daud selalu berlindung kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi Daud, doa adalah ruang spiritual untuk bertemu Tuhan ketika dia lelah dengan dunia, ketika dia disalahpahami di dunia dan ditindas di dunia, yaitu querencia spiritual Daud adalah hadirat Tuhan. Jika kita melihat doa Daud dalam Mazmur 31 ayat 1-6 hari ini, doa Daud yang sungguh-sungguh dicatat di sana-sini dari ayat 2-4. Luputkanlah aku ya Tuhan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Jadilah bagiku kubu pertahanan, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Sepintas lalu, kita membacanya seperti ini. Karena Daud berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bergerak. Tuhan adalah orang yang bergerak ketika kita lebih banyak menangis. Terkadang kita membaca ini. Jika kita salah memahami permohonan Daud seperti ini, kita salah paham bahwa Tuhan hanya akan mendengarkan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah Tuhan awalnya tidak berniat seperti itu. Tetapi dia dengan paksa menggerakkan hatinya melalui doa kita yang sungguh-sungguh, dengan paksa menyelamatkan kita dan menuntun kita atas permintaan kita. Namun, pemikiran ini sangat berbahaya. Kita adalah makhluk yang tidak dapat menggerakkan satu batu pun yang berat dengan kekuatan kita. Lalu bagaimana kita dapat memindahkan Tuhan yang begitu besar dengan kekuatan kita? Tidak peduli apa yang kita lakukan, Tuhan bukanlah orang yang dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita. Merasa seolah-olah doa kita menggerakkan Tuhan hanyalah salah satu makna yang dimiliki doa. Tetapi itu bukanlah peran penting. Doa bukanlah untuk membujuk Tuhan, mengubah hati Tuhan, dan dengan paksa menuntun sesuai dengan keinginan kita. Jadi, jika kita tidak menggerakkan Tuhan dengan doa, mengapa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Mengapa kita harus bangun pagi-pagi dan menerobos dingin untuk datang dan bersujud di hadapan Tuhan? Mata saya buruk sejak saya masih kecil. Saya memakai kacamata sejak kelas 1 SD, dan tidak ada masalah saat melihat dunia.
Bahkan jika saya melihat papan tulis atau benda, saya hanya melihat begitu saja. Tetapi ketika saya menjalani pemeriksaan fisik di kelas 1 SD, guru memanggil orang tua saya dan mengatakan bahwa saya harus pergi ke dokter mata. Saya pergi ke dokter mata, dipimpin oleh ibu saya, dan mendengar bahwa penglihatan saya memburuk. Dulu, dokter mata membuatkan kacamata. Saya ingat pertama kali memakai kacamata capung besar itu. Saat saya memakai kacamata itu, saya terkejut. Saya tidak tahu bahwa dunia terlihat begitu cerah dan jelas. Ketika saya tidak memakai kacamata, saya tidak tahu apakah benda itu kabur atau jelas. Tetapi ketika saya memakai kacamata, dunia menjadi sangat jelas, sehingga saya menyadari bahwa saya telah menjalani hidup yang kabur sebelum memakai kacamata. Demikian pula, doa kita kepada Tuhan seperti kacamata ini. Tuhan sama sekali bukanlah orang yang aneh, yang tidak akan pernah menyelamatkan kita, tidak akan menjadi gunung batu tempat perlindungan kita, dan tidak akan menuntun kita. Tuhan adalah orang yang sudah memutuskan untuk menyelamatkan kita, menjadi gunung batu tempat perlindungan kita, dan menuntun serta membimbing kita, bahkan sebelum kita berdoa. Tetapi kita berdoa ketika kita kesulitan, ketika kita lelah, ketika pandangan kita terganggu, dan kita tidak dapat melihat Tuhan. Di tengah pandangan kita yang berdoa, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan terus-menerus menunjukkan bahwa aku sudah ada di sini sejak awal. Aku sedang membuat jalan untukmu. Aku sedang menunggumu untuk datang ke sini. Dan aku masih melindungimu dari banyak kejahatan dunia. Doa bukanlah untuk menggerakkan kehendak Tuhan, tetapi kekuatan untuk melihat Tuhan yang selalu ada dan datang kepada saya dan bekerja untuk saya, untuk mengarahkan pandangan kita yang terganggu kembali kepada Tuhan. Doa adalah saat ketika kita berbalik dari menjalani hidup dengan membelakangi Tuhan dan tidak menikmati kasih karunia yang telah Dia berikan. Dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berpaling kepada Tuhan dan kita dapat sekali lagi mengkonfirmasi kasih karunia yang telah dilimpahkan sejak sebelumnya. Doa bukanlah alat untuk memutar Tuhan, tetapi alat untuk memutar kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita diingatkan akan kasih karunia hingga saat ini yang tidak dapat kita ingat dan pikirkan karena kita terjebak dalam dunia. Tuhan Immanuel yang telah bersama kita dan kebesaran Tuhan. Bukan berarti kuasa Tuhan tiba-tiba muncul dengan berdoa. Tetapi ketika kita berdoa, kita diingatkan akan wajah Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih yang selalu ada di sana. Daud dalam Mazmur 31 hari ini mengalami hal itu. Dia lelah dan kesulitan di dunia, jatuh dan runtuh. Tetapi ketika menyerahkan segalanya dan berlindung kepada Tuhan, bahkan pada saat-saat kelelahan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Daud tidak berdoa untuk mengubah kehendak Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa dengan hati yang sedih, berharap dan menginginkan, Tuhan membuka matanya untuk melihat Tuhan. Pandangannya dapat dibandingkan dalam ayat 3 dan 5. Jika kita melihat ayat 3 dari firman hari ini, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Dengan kata lain, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, jadilah gunung batu tempat perlindungan dan bentengku. Sambil berdoa seperti itu, jika kita melihat firman dalam ayat 5, dia berbicara dengan keyakinan, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Dia mengakui, Tuhan adalah gunung batu tempat perlindunganku. Dan kemudian, jika kita pergi ke firman dalam ayat 6, dia berkata seperti ini, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ini bukanlah menyerah. Ketika dia benar-benar bertemu dengan Tuhan yang adalah tempat perlindungan dan Tuhan yang menuntunku, ini menjadi penyerahan diri yang mengatakan, Tuhan, saya mempercayakan hidup saya, keluarga saya ke tanganmu. Seperti Querencia di arena banteng, kita semua membutuhkan tempat untuk menyembunyikan hati kita. Tempat untuk meletakkan hati kita dan bangkit kembali. Tetapi banyak orang terkadang salah mencari tempat perlindungan itu. Alkohol, hubungan, kecanduan, perjudian, pekerjaan, pelarian emosional. Hal-hal ini pada akhirnya hanya meninggalkan kekosongan dan luka. Daud dengan jelas mengatakan, hanya ada satu tempat perlindungan, yaitu Tuhan. Aku akan berlindung kepada Tuhan itu. Dia menjadikan Tuhan sebagai Querencianya. Saudara-saudari yang terkasih, alasan kita berdoa pagi ini bukanlah untuk menggerakkan Tuhan. Kita berdoa untuk kembali kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akhirnya menyadari, Tuhan masih menjadi gunung batuku. Tuhan sudah menjadi bentengku, dan Dia masih menjagaku dan memimpin hidupku. Pada saat itu, saya harap kita mengakui seperti ini. Tuhan, saya mempercayakan hidup saya kepadamu. Saya mempercayakan hidup saya kepadamu.
Saya mempercayakan anak-anak saya kepadamu. Pengakuan ini bukanlah menyerah. Ini akan menjadi pengakuan kepercayaan yang penuh keyakinan. Pagi ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pagi ini, mari kita berlindung kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa dengan tenang seperti ini. Tuhan, aku berlindung kepadamu. Jadilah tempat perlindunganku. Dengarlah ketika aku berdoa. Dan bukalah mataku untuk menemukan Tuhan kasih karunia yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Dan biarlah aku menjalani kehidupan iman dengan menyerahkan hidupku kepada Tuhan dengan iman. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar Anda dan saya mengalami hari iman yang penuh berkat seperti itu.